Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa IBTV yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap para rasul pasti mempunyai pengikut-pengikut yang setia. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam memilih 70 orang terbaik dari Bani Israel, dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga mempunyai pengikut yang setia yang bernama Hawariyin. Dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempunyai pengikut yang setia yang lebih kita kenal dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memuji tentang baiknya generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang segenerasi denganku, kemudian yang sesudahnya, dan kemudian yang sesudahnya. Pemirsa IBTV yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi pertama kali ini kita akan mengambil sedikit pelajaran, sedikit kisah dari sahabat terdekat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengorbankan seluruh jiwa, seluruh harta dan seluruh keluarganya untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Begitu banyak kisah, begitu banyak fadilah, sehingga tidak cukup banyak waktu yang diberikan untuk mengungkap fadilah-fadilah yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Beliau mempunyai beberapa anak yang ketika Nabi kita Muhammad SAW berhijrah, maka anak-anaknya mendukung dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajmain, dan Abu Bakar As-Siddiq juga mendampingi Rasulullah SAW ketika beliau bersembunyi di dalam gua untuk mengamankan diri beliau dari kejaran orang kafir-kafir Quraisy. Anak-anak beliau yang membantu diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Asma radhiyallahu anha, yang mana Asma juga menyobek sebagian ikatnya untuk dijadikan gantungan bekal yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal ketika beliau di dalam hijrahnya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa IBTV yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala.
Di sini yang akan saya ambil kisahnya adalah bagaimana ketika orang-orang kafir ingin mempengaruhi kaum muslimin dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Tatkala Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan Isra Mi'raj yang didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka sekembalinya di pagi hari beliau tertegun dan salah satu yang menjumpainya adalah Abu Jahal. Maka Abu Jahal, Nabi Muhammad SAW dengan tulusnya beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankanku tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Abu Jahal melihat ini adalah sebuah peluang untuk meruntuhkan iman kaum muslimin. Kemudian dia naik ke Darun Nadwah untuk memberikan pengumuman kepada kaum Quraisy dan kaum muslimin saat itu. Dan pada saat itu pula sebagian kaum muslimin, salah satunya adalah orang terbaik di sisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sempat ragu ketika Abu Jahal menceritakan bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita melihat di peta, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya adalah sekitar 1409,04 km. Jarak yang sangat jauh, yang kala itu ketika ditempuh dengan kuda terbaik dan penunggang terbaik membutuhkan waktu 2 bulan untuk berangkat dan pulang kembali. Maka ketika melihat kejadian seperti ini, sangatlah wajar ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Maka melihat kejadian ini, Abu Jahal sangat optimis dan dia punya harapan besar akan dapat mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini adalah penghalang di dalam dakwahnya, di dalam mengikuti agama nenek moyangnya. Maka dia mengatakan, tinggal satu orang ini, apabila aku dapat mempengaruhinya, maka selesai apa yang dilakukan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia menjumpai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di pinggiran kota Mekah. Kemudian dia mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk dibawa ke Darun Nadwah di hadapan orang-orang kafir Quraisy dan kaum muslimin saat itu juga. Dengan pedenya dia pasti akan mendapati Abu Bakar juga akan mengalami keraguan sebagaimana para sahabat yang lain. Maka kemudian dia menceritakan sebagaimana apa yang telah dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, aku mempercayai apa yang dikatakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ini hanya perjalanan di muka bumi. Sedangkan aku jauh-jauh sudah mempercayai ketika dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jarak yang begitu jauh, yakni dari langit, yaitu apa? Yakni Al-Qur'anul Karim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mempercayai tanpa ada keraguan sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ketika Abu Bakar mengatakan seperti ini, maka keyakinan seluruh kaum muslimin kembali lagi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka mereka menjadi kuat lagi di dalam Islam. Dan di dalam sebuah riwayat dinyatakan Nabi Muhammad SAW ketika dimi'rajkan, beliau mengatakan kepada Jibril alaihissalam, beliau berkata, sesungguhnya umatku mendustakanku. Maka Jibril alaihissalam kemudian mengatakan, tidak, sesungguhnya Abu Bakar membenarkan semua apa yang engkau katakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sinilah tersematkan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajmain. Demikian sedikit kisah yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mungkin apabila kejadian ini menimpa kita pada saat ini, saya yakin kita sendiri pun akan mengalami keraguan yang sama. Kita akan ragu karena dari sisi jarak pun itu sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tanpa keraguan sedikit pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sedikit keraguan. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.